Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzin Azim Malubis dari kelas PSI kedua 3D. Saya akan menunjukkan hasil dari apa yang saya buat di website Wokwi yang berjudul Sistem Monitoring Suhu dan Kelembapan Ruangan dengan Notifikasi LED. Nah, sini karena website sudah dibuka, jadi saya langsung saja untuk menambahkan tools-tools yang saya gunakan. Pertama ada LED, selanjutnya ada resistor. Di sini kita ubah dulu resistornya menjadi 220 value. Nah, setelah itu kita tambahkan sensor yang kita gunakan untuk mendeteksi suhu dan kelembapan. Nah, setelah kita masukkan semua toolsnya, di sini kita akan membahas dulu kegunaan dari apa-apa aja ini yang sudah kita gunakan di sini. Yang pertama itu ada Arduino Uno. Jadi dia itu gunanya untuk menjalankan program microcontroller. Nah, yang kedua itu ada DHT22. Di sini itu dia sebagai sensor suhu dan kelembapannya. Dan juga ada LED sebagai indikator visual yang menyala saat ambang suhu dan kelembapan terlampaui. Dan juga ada resistor. Di sini dia tuh untuk membatasi arus ke LED supaya tidak rusak. Nah, setelah itu kita sambungkan kabel jumper ke masing-masing Arduino-nya. Di sini kita menggunakan VCC yang disambungkan ke Uno 5V. Dan selanjutnya ada SDA atau data. Sini kita sambungkan ke Uno 2 dan juga ada GND yang akan kita sambungkan juga ke GND 1. Sini kita tidak menggunakan NC. Nah, di bagian LED ada yang namanya kaki panjang atau anoda. Jadi di sini kita sambungkan ke Uno 13. Dan yang kaki kiri atau kaki pendek katoda kita sambungkan dulu ke resistor. Setelah ke resistor, kita sambungkan ke bagian GND juga. Nah, setelah semua disambungkan, di sini saya sedikit menjelaskan apa kegunaan dari VCC ini dan yang lain-lain. Jadi VCC itu untuk memberi tegangan pada sensor atau daya operasi. Dan GND itu untuk jalur komunikasi satu kawat untuk mengirim suhu atau kelembapan di Arduino-nya. Nah, di sini SDA atau data itu untuk salah. Yang GND itu tadi maksudnya untuk referensi tegangan atau 0 volt. Jadi semua sinyal digital diukur relatif terhadap GND. Nah, yang bagian SDA atau data tadi itu untuk jalur komunikasi satu kawat untuk mengirim suhu atau kelembapan ke Arduino-nya. Nah, setelah semuanya sudah tersambung dan sudah kita rangkai, kita sebelumnya menambahkan dulu library DHT Sensor Library. Kenapa? Karena kalau kita tidak tambahkan, nanti codingannya tidak akan berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Nah, setelah itu kita baru membuat codingnya. Nah, tadi karena ada kesalahan di bagian websitenya, jadi saya ulang semua dan juga saya sudah nambahin codingannya. Sini akan saya sedikit jelaskan tentang codingannya. Yang pertama itu include dht.h ini untuk memanggil library manager yang sudah kita tambahkan tadi. Juga define dht pin 2 itu untuk pin data sensor di Arduino-nya. Juga di dht pin dht type itu untuk buat objek sensornya. Juga ada DHT read temperature dan read humidity untuk fungsi baca sensor. Dan juga ada bagian is none itu buat pembacaan gagalnya. Juga ada digital write. Di sini dia untuk menyalakan LED-nya. Dan di delay 2000 terakhir ini untuk jeda 2 detik antara pembacaannya. Nah, langsung saja kita coba simulasinya. Bismillah. Nah, di sini langsung muncul ya suhu dan juga kelembapannya. Kenapa dia hanya yang keluar 24 dan 40 derajat? Karena dia disetting untuk keluar di 24 dan 40. Jadi, untuk kita mengetahui batas dari peringatan LED-nya, kita harus menggunakan DHT22 ini
sebagai untuk mengubah dari suhu dan kelembapannya secara manual. Jadi karena kita nggak menggunakan alat asli yang untuk mengecek suhu asli ada di dunia nyata, di sini kita mengeceknya sebagai manual. Sini kita naikkan di atas 30 dan juga humidity-nya di atas 70. Di sini langsung terlihat ya, LED-nya itu langsung muncul, langsung ada cahayanya. Jadi ketika dia di atas suhu 30 derajat dan juga kelembapan 70 derajat, LED-nya akan menyala untuk memberi peringatan. Nah, jadi itulah yang bisa saya sampaikan di judul saya kali ini. Jika ada yang kurang atau yang ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.